Halo, selamat pagi sahabat misioner dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Kak Floren dalam Do Re Mi, doa dan renungan remaja misioner Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Rabu 22 Oktober 2025, merupakan pekan biasa ke-29. Mari, sebelum kita memulai seluruh aktivitas dan tugas karya pelayanan kita di hari baru ini, kita memohonkan berkat dari Allah dengan mendengarkan dan merenungkan sabdanya, agar menjadi pedoman kita dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Untuk itu, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala rahmat, berkat, dan penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami tadi malam. Kini, sebelum memulai aktivitas kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami agar sabda-Mu menjadi pedoman dan pelita hidup. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Injil yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 48. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik dan pendengar Do Re Mi dimanapun berada, jika pernah menonton film Spider-Man, ada sebuah kalimat menarik yang diucapkan Paman Ben kepada keponakannya, yaitu Peter Parker atau Spider-Man. Kalimatnya demikian, "With great power comes great responsibility." Yang artinya, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar.
Artinya setiap orang diberikan kemampuan, maka haruslah menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu apa korelasinya dengan bacaan Injil hari ini? Yesus memberikan perumpamaan yang ditujukan untuk kita semua, bahwa setiap orang diberikan tugas, bahwa menjadi pengikutnya, kita diminta untuk selalu melaksanakan tugas yang diberikan. Karena bila waktunya tiba, kita akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Hidup orang percaya diibaratkan seperti seorang hamba yang ditugaskan tuannya. Ada dua sikap yang muncul. Pertama, hamba yang setia dan bijaksana yang tidak menunda tugasnya dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kedua, hamba yang lalai, berpikir bahwa tuannya akan datang terlambat. Jadi dia merasa bebas dan berbuat sesuka hati. Ia menyalahgunakan kuasa yang ada padanya. Ia lupa bahwa setiap tugas akan dimintai pertanggungjawaban di akhir. Yesus mengingatkan bahwa iman bukan hanya soal percaya, melainkan juga kesetiaan dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Baik kita sebagai pelajar, sebagai seorang anak, sebagai guru, perawat, dokter, polisi, atau apapun itu. Karena itu, kita diajak untuk selalu siap, hidup jujur dan menjalankan tugas yang diberikan. Semakin besar kepercayaan yang kita terima, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita jalani. Semoga kita semua menjadi hamba yang setia yang bertanggung jawab. Semoga demikian. Sebagai doa penutup, mari kita berdoa bersama doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa untuk menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah adik-adik kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga kita sekalian, seluruh tugas karya pelayanan kita pada hari ini, serta seluruh niat-niat baik kita, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo pendengar Doremi dimanapun berada, demikian renungan Doremi pada hari ini. Sampai jumpa dalam Doremi edisi selanjutnya.